Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, selamat sore dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa sekali, momen sejarah akan kita ukir bersama-sama di sore hari ini. Saya ingin mendengarkan dulu semangat bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter sekalian yang ada di ruangan ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah yang bisa kita dengarkan? Oke, luar biasa sekali energi yang kita rasakan bersama-sama untuk memulai seluruh rangkaian acara yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Presidential Candidate Debate. Di mana tentunya pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan secara langsung calon presiden yang pastinya saat ini masih menjadi kandidat yang nantinya akan hadir di atas panggung. Di mana pada kesempatan kali ini adalah pertama kalinya sebuah momen bersejarah di Paboy semenjak Paboy didirikan. Sebuah debat kandidat yang nantinya akan diikuti oleh 5 calon kandidat presiden Paboy. Pada kesempatan kali ini hadirin dan para peserta, kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Kampanye Pemilihan Presiden Paboy. Kami mengundang dengan hormat untuk dapat hadir di atas panggung kepada Bapak Dr. Herwindo Ridwan, SPOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Paboy, yang saya hormati Ketua Kolegium, yang saya hormati guru-guru besar serta rekan-rekan sekalian semuanya. Pertama-tama kami ucapkan selamat dan kami berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada profesor atau dokter sekalian yang bersedia mencalonkan dirinya menjadi Presiden Paboy. Mempertimbangkan kompleksitas organisasi serta tantangan masa depan, era pasca pandemi dan era globalisasi, maka tugas dan pengorbanan Presiden Paboy akan semakin berat. Maka sudah selayaknya kita semua mempersiapkan seorang pemimpin yang mempunyai tujuan serta rencana kerja yang baik. Adapun maksud dan tujuan diadakannya acara diskusi terbuka ini adalah semata-mata melaksanakan inisiasi awal seperti yang tertera di anggaran dasar kita untuk memberikan kesempatan kepada calon presiden membawakan visi dan misinya. Kami panitia pemilihan mempunyai itikat untuk memperkenalkan para calon presiden lebih awal mengingat waktu yang singkat hingga pemilihan umum nantinya pada saat Konas, supaya memberikan pandangan dasar kepada para pemilih untuk mempunyai dasar pemikiran pada saat memilih nanti, bukan hanya sekedar kesamaan keseminatan atau alumni semata. Alasan lain adalah memberikan kesempatan kepada para calon presiden untuk menampilkan potensial leadership yang dimiliki serta pencapaian yang dimiliki di bidang organisasi untuk diperkenalkan kepada para anggota. Diskusi terbuka ini bukanlah merupakan suatu kompetisi atau ujian, sehingga kita tidak mencari pemenang, kita tidak menyatakan lulus atau tidak, dan tidak ada jawaban yang paling benar. Melainkan acara ini adalah suatu perayaan dari proses demokrasi yang kita junjung tinggi bersama. Sehingga siapapun yang terpilih pada saat Konas nanti, pemenangnya adalah kita semua, sebagai satu kesatuan persaudaraan, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia. Karena a nation without a good leader still have a chance to survive, but a nation without its people will surely fail. Maka dari itu kami menghimbau dan mengajak peserta sekalian untuk tetap menjaga rasa persatuan dan kekompakan dan persaudaraan kita secara sportif dari segala aspek. Semoga acara tersebut berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panelis yang telah bersedia mendukung acara tersebut, serta kepada panitia atas kerja kerasnya mempersiapkan acara diskusi terbuka. Sebagai akhir kata, mengingat acara ini adalah pertama kalinya diadakan dalam sejarah Paboy, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Herwindo Ridwan SPOT. Dan tentunya hadirin para peserta yang sangat kami banggakan, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama langsung mendengarkan sepatah kata dari tuan rumah penyelenggara debat kandidat Capres Pak Boy yang saat ini telah terhubung secara live melalui Zoom. Mari kita sama-sama memusatkan perhatian di layar LED yang berada di panggung. Kita sudah terhubung bersama Bapak Profesor Dr. Idrus A. Paterusi, spesialis bedah, spesialis ortopedi, konsultan. Selamat sore Prof, kami persilakan untuk menyampaikan sepatah kata. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sementara di airport, jadi masih di ruangan yang harus pakai masker. Prof Bambang, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan beberapa, jadi pertama-tama tentu kepada Ketua Pak Boy, kemudian Ketua Kolegium, Panitia, dan mantan Presiden, mantan Ketua Kolegium. Saya kira pertama-tama puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas rahmat hidayahnya pada kita sekalian. Alhamdulillah, saya kira ini ada satu transformasi di mana kita pada tahun ini sudah memulai. Ya, di zaman saya tahun 2000-2002 itu sebagai Ketua Pak Boy, saya kira ini memang belum pernah terpikirkan seperti itu karena member kita memang nggak terlalu banyak ya. Sehingga tetapi sekarang kita punya anggota sudah lebih 1.200 dan saya kira ini sudah sepatutnya kita memilih atau kita mempunyai ketua yang saya kira bisa membawa organisasi ini ke depan lebih baik lagi. Nah, tentu kepada panitia pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih ya kerja kerasnya dan juga sebagai tuan rumah pada kesempatan ini saya mohon maaf tidak ikut bisa langsung secara daring oleh karena besok ada pertemuan dengan Rektor Universitas Hiroshima Prof Bambang. Ya, Prof Oci. Ya, jadi saya harus berangkat, tetapi paling tidak pada kesempatan ini juga sebagai tuan rumah saya ingin menyampaikan andaikan ada hal-hal yang kurang, barangkali mohon dimaafkan dan kami harapkan bahwa semua peserta itu bisa menikmati, walaupun sekarang ini musim yang belum sebetulnya musim hujan, tapi kok hujan terus nih, tapi saya kira sesuatu berkah. Saya kira sekali lagi selamat kepada panitia dan juga kepada sejawat mantan presiden. Saya kira ini sesuatu hal yang baru dan saya kira mari kita mengikuti dengan seksama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Idrus A. Paterusi, SPB SPOT Konsultan yang telah menyampaikan sepatah katanya dan menyambut kehadiran seluruh hadirin dan tamu undangan dan terlebih khusus para kandidat. Dan hadirin dan para peserta, untuk berjalannya acara kita pada sore hari ini tanpa mengurangi rasa persatuan dan juga persaudaraan kita semua, kami mengharapkan bahwa seluruh peserta yang hadir di Sandeklaro Hotel Makassar untuk tetap menjaga ketertiban dan mentaati seluruh aturan yang berlaku. Saya selaku Master of Ceremony akan memandu seluruh prosesi dari debat ini dan pastinya kami memfasilitasi para pendukung masing-masing calon nantinya untuk memberikan sorak pendukung. Dan pasti itu akan dipandu langsung oleh saya. Namun jika ada yang tidak mentaati tata tertib dan juga peraturan yang telah disepakati, nanti akan ditegur langsung karena pastinya pada kesempatan kali ini saya akan didampingi juga oleh moderator yang akan bertindak sebagai juri yang mempunyai hak untuk menentukan apabila ada pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung sara dan atau memojokkan salah satu presiden moderator, berhak untuk menentukan apakah calon presiden harus menjawab atau merespon pertanyaan atau pernyataan yang mempunyai muatan sara dan memojokkan salah satu presiden tersebut. Dan untuk itu mari kita sama-sama menyambut kehadiran dari moderator kita di sore hari ini, Bapak Dr. Istan Irmansyah Irsan, SPOT Konsultan.
Moderator sudah hadir di atas panggung, di mana saat ini adalah momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Mari kita bersama-sama menyambut kehadiran dari seluruh kandidat dari presidential candidate. Untuk kandidat A, kami mengundang dengan hormat untuk dapat hadir di atas panggung Bapak Dr. Bintang Sucahyo, SPOT Konsultan. Lahir di Malang di tahun 1962 dan beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Dr. Muwardi dan juga aktif di bagian ortopedik dan traumatologi Medical Faculty 11 Maret. Baik, kita beralih ke kandidat berikutnya. Mari kita sambut kehadiran dari Dr. Kiki Novito, SPOT Konsultan. Lahir di Pangkal Pinang di tahun 1970, menyelesaikan program fellowship bedah panggul dan lutut di tahun 2016. Kandidat berikutnya. Kandidat C, mari kita sambut kehadiran dari Bapak Dr. Taufin Warindra, SPOT Konsultan. Lahir di Surabaya 1968. Menyelesaikan PhD program di Universitas Erlangga, Surabaya, Indonesia. Masih tersisa 2 kandidat lagi. Langsung saja kita mengundang kehadiran dari kandidat D. Mari kita sambut kehadiran dari Bapak Profesor Dr. I Ketut Suyasa, SPB SPOT. Lahir di Denpasar 1966 dan telah menyelesaikan pendidikan terakhir di S3 di Universitas Udayana di tahun 2016. Dan kita beralih ke kandidat E. Mari kita sambut kehadiran dari Bapak Dr. Didik Librianto, SPOT Konsultan. Lahir di tahun 1969 dan telah menyelesaikan Spine Surgery Fellowship Ortopedi dan Traumatologi Departemen di Universitas Indonesia di tahun 2008. Kelima kandidat telah hadir di panggung sore hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa sekali semangatnya. Dan pastinya pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu alur berikutnya, di mana para kandidat A, B, C, D, E belum mendapatkan nomor urut. Berikut ini kita akan langsung mengundang untuk dapat mengambil nomor urut yang sudah diacak di dalam sebuah fishbowl. Kami persilakan untuk kandidat A terlebih dahulu. Jika sudah memegang nomor yang sudah diambil dari fishbowl, kami harap untuk memegang terlebih dahulu, jangan membuka sebelum saya anjurkan. Nanti arahan untuk membuka nomor urut akan dilakukan secara bersama-sama dan akan dikoordinasikan oleh saya selaku Master of Ceremony secara langsung. Oke, jangan dibuka dulu. Boleh pitanya dibuka dulu. Boleh pitanya dibuka dulu. Sudah? Siap semuanya? Kita hitung dari 3, 2, 1. Silakan dibuka. Oke. Kandidat A mendapatkan nomor urut 1, kandidat B mendapat nomor urut 3. Kandidat C mendapatkan nomor urut 5 dan kandidat D mendapatkan nomor urut 2 dan kandidat E mendapat nomor urut 4. Oke, luar biasa sekali. Sekarang saya ingin mendengarkan dulu nih sorak-sorai dari pendukung nomor urut 1. Oke, berikutnya nomor urut 2. Berikutnya nomor urut 3.
berikutnya jangan mau kalah juga. Nomor urut 4. Dan nomor urut 5. Baik, kami persilakan untuk para calon presiden untuk dapat menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urutannya. 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Dan para hadirin tamu undangan untuk sesi berikutnya. Sesi yang begitu juga sangat menegangkan di mana para calon presiden akan berinteraksi, akan mengumumkan visi dan misinya. Ini adalah pernyataan visi dan misi untuk para kandidat 1 hingga nomor urut 5. Langsung saja kalau begitu kita akan mengundang untuk kandidat nomor urut untuk calon presiden nomor urut 1, langsung saja Bapak Dr. Bintang Sucahyo, SPOT, konsultan untuk dapat menyampaikan visi dan misinya. Mulai. Kami persilakan waktu 2 menit dari sekarang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Dr. Bintang Sucahyo, calon Ketua PABOI 2025-2028, mempunyai slogan Prosperity for All dengan etos kerja wow, yaitu merupakan kepanjangan daripada work harder, on fire, out of the box, we serve better and run faster. Adapun visinya adalah memberikan kesejahteraan. Mohon maaf, nggak berubah anunya, slide-nya. Menjadikan visi saya adalah menjadikan PABOI sebagai organisasi profesi yang bermartabat, berwibawa, dan berintegritas, dengan menjadikan ahli ortopedi yang profesional serta unggul dalam persaingan global. Slide. Warren Bennis menyatakan bahwa leadership adalah kemampuan seseorang untuk menjadikan sebuah misi menjadi suatu kenyataan. Perkenankan saya untuk menunjukkan leadership saya mencapai visi kita bersama. Slide. Sedangkan misinya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dengan melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam menentukan tarif pelayanan. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan ortopedi kepada pasien dengan cara terlibat secara proaktif dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi e-katalog dan kebijakan. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi seluruh anggota untuk dapat meningkatkan kompetensi, keilmuan, pendidikan, dan penelitiannya. Yang keempat adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap bidang ortopedi dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah membuat ahli bedah ortopedi Indonesia merasakan kebutuhan yang sangat akan manfaat bergabung menjadi anggota PABOI. Terima kasih Dr. Bintang. Kita cuma diberi waktu 1 menit untuk pemaparan, jadi saya rasa sudah terpapar visi dan misinya, mungkin bisa dilanjutkan ke kandidat lain. Terima kasih banyak Dr. Bintang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Bintang Sucahyo, SPOT, konsultan pemaparan visi misinya untuk kandidat untuk presiden, calon presiden nomor urut 1. Dan untuk calon presiden nomor urut 2 berikutnya, kita akan bersama-sama mengundang Bapak Profesor Dr. I Ketut Suyasa, SPB, SPOT, konsultan. Waktu 2 menit, Prof. Suyasa akan dipandu oleh MC Prof. Suyasa. Waktu dimulai dari sekarang. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua PABOI, Ketua Kolegium, Ketua DPOI, para senior, teman sejawat sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih karena saya termasuk orang yang terjaring menjadi 5 bersama teman-teman yang terbaik. Tepuk tangan buat mereka semua.
Ini adalah merupakan kesempatan yang baik untuk kita bagaimana ke depannya bisa memajukan organisasi Paboy yang kita banggakan. Perkenalkan saya menyampaikan visi dan misi saya, mungkin nanti bisa kita sharing karena kami yakin bahwa kami berlima berusaha untuk memberikan yang terbaik buat organisasi. Visi saya adalah menjadikan Paboy sebagai organisasi profesi yang handal dan profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ortopedi dan traumatologi yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjadi wadah pemersatu bagi dokter spesialis ortopedi traumatologi Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesejawatan, integritas, etika profesi dan kesejahteraan anggota. Adapun misinya yang pertama adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat etika profesi ortopedi dan traumatologi Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, serta turut berperan dalam pengembangan ilmu ortopedi dan traumatologi termasuk dengan ilmu bidang lainnya. Yang ketiga, pemerataan distribusi dokter spesialis ortopedi seluruh Indonesia dengan memfasilitasi kebutuhan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas kepada pemerintah. Misi berikutnya adalah mengembangkan produksi dan penggunaan implan buatan dalam negeri dalam rangka pengembangan potensi yang kita miliki sebagai bentuk perwujudan berbakti pada masyarakat dalam membangun negeri yang kita cintai. Misi yang berikutnya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama, dan misi terakhir adalah meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai stakeholder, pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai aspek. Saya yakin kalau kita bersama-sama, kita pasti akan bisa melaksanakan visi dan misi ini. Terima kasih, selamat sore, Om Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi pemaparan visi dan misi Capres nomor urut 2, Profesor Dr. Iketut Suyasa, SPB, SPOT Konsultan. Kita beralih ke Capres nomor urut 3. Langsung saja kita mengundang Dr. Kiki Novito, SPOT Konsultan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Novito dan saya percaya bahwa untuk mencapai hasil yang baik diperlukan sesuatu kerjasama tim yang baik. Paboy saat ini terdiri dari lebih dari 1.200 anggota, 12 center pendidikan yang akan terus bertambah, 11 anak organisasi, 12 Paboy wilayah, dan kita mempunyai 2 badan baru dari Paboy. Kenyataan yang ada di lapangan adalah perkembangan anggota Paboy yang pesat dengan saat ini ada 5 generasi anggota Paboy yang berkutat, terutama berkutat pada masalah JKN dengan aturan perundangan yang dinamis, dan adanya peminatan anggota pada bidang-bidang tertentu. Lalu yang visi yang saya tetapkan adalah Paboy sebagai suatu organisasi profesional mandiri yang dapat diandalkan para stakeholder dan mampu mendorong daya saing anggotanya ke level internasional. Saya menyadari bahwa dalam suatu organisasi seperti Paboy, kesinambungan antara kepengurusan itu adalah sangat diperlukan. Untuk itu, saya menetapkan misi saya adalah Paboy sebagai suatu organisasi yang dikelola dan mampu berusaha, Paboy sebagai satu-satunya organisasi ortopedi yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh anggota untuk memperjuangkan kesejahteraannya, Paboy yang berperan aktif dalam tata kelola pelayanan ortopedi, dan Paboy yang mendorong dan memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pendidikan tambahan, serta Paboy, tulisan terlalu kecil, Paboy yang senantiasa melindungi dan mengayomi anggotanya, dan Paboy yang mendorong anak organisasi untuk terus berkembang karena perkembangan anak organisasi adalah keberhasilan suatu Paboy. Untuk mencapai hal itu saya menetapkan beberapa basic strategi, tapi yang paling penting adalah menjalankan amanat ADART. Apa yang kita jalankan harus kembali ke ADART, safari pimpinan Paboy ke daerah, dan memperkuat konferensi pimpinan pusat pimpinan pusat Paboy, dan seterusnya. Saya menetapkan 25 point of action, tetapi akan saya jabarkan ada 5 unggulan saya, prioritas saya adalah safari Presiden Paboy untuk sosialisasi, identifikasi, dan menyelesaikan masalah di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan visi dan misi Capres nomor urut 3, Dr. Kiki Novito, SPOT Konsultan. Kita beralih ke Capres nomor urut 4. Langsung saja kita mengundang Dr. Didik Librianto, SPOT Konsultan.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Paboy, mantan Ketua Paboy, Ketua Kolegium, Ketua Depoy, senior-senior saya, sejawat-sejawat dan rekan Waktu sekalian. dimulai dari sekarang, oke. Sore ini saya akan menyampaikan visi misi saya terkait dalam pencalonan Ketua Paboy, yang sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya pada sore ini. Ya, adapun visi saya adalah membawa Paboy menjadi organisasi yang mandiri, handal dan transparan, serta menjadi pelopor dalam peningkatan kualitas kesehatan muskuloskeletal Indonesia. Adapun misinya satu, menjalankan mekanisme organisasi yang tertata baik, mandiri dan transparan. Yang kedua, aktif mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang ortopedi dan traumatologi. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan berdasarkan etika profesi. Demikian adalah visi dan misi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Didik Librianto, SPOT Konsultan, memaparkan visi dan misinya untuk Capres nomor urut 4. Berikutnya untuk Capres nomor urut 5, langsung saja kita mengundang Bapak Dr. Taufin Warindra, SPOT Konsultan. Terima kasih. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Paboy, Ketua Kolegium dan Ketua Depoy, kepada profesor, guru-guru, senior dan teman sejawat sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi dalam rangka penjaringan ketua. Visi dalam ini adalah kita membuat anggota Paboy yang profesional, berintegritas dan bermartabat. Membuat Paboy mengayomi untuk seluruh anggotanya, membuat anggota Paboy yang sejahtera dan bermanfaat buat masyarakat. Misi meningkatkan profesional, integritas, digitalisasi dan adaptif terhadap new era. Paboy menjadi sarana untuk pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian, aktivitas sosial, dan pengayoman untuk seluruh anggota, bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk pelayanan yang berkualitas dan kesejahteraan seluruh anggota Paboy. Paboy menjadi leader dan standar pelayanan ortopedi di regional di ASEAN. Terima kasih. Moto, bergerak bersama, Paboy akan lebih hebat dan tangguh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Taufin Warindra, SPOT Konsultan selaku Capres nomor urut 5. Dan itulah tadi pemaparan visi dan misi seluruh calon presiden mulai dari nomor urut 1 hingga ke-5. Dan untuk sesi berikutnya tidak kalah menegangkan di mana kita memasuki sesi tanya jawab. Di mana pada kesempatan kali ini para panitia telah mempersiapkan 3 kelompok panelis yang masing-masing mewakili bidang organisasi, pendidikan, dan pelayanan. Dan untuk tanya jawab sesi pertama pada kesempatan kali ini, yaitu berasal dari panelis pertama yang terdiri dari para mantan Presiden Paboy yang akan memberikan pertanyaan bersifat menggali potensial di bidang organisasi yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Zairin Nur, SPOT Konsultan. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit dan untuk menjawab kami persilakan untuk seluruh kandidat akan berkewajiban menjawab pertanyaan dari para panelis, diawali oleh panelis pertama yang akan memberikan jawaban dan dijawab oleh Capres nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pastinya untuk panelis kedua nanti akan dijawab oleh Capres nomor urut 2, 3, 4, 5 dan kembali ke 1. Dan panelis ketiga yang akan memberikan pertanyaan akan dijawab oleh Capres nomor urut 3, kemudian nomor urut 4, 5, kembali ke 1 dan juga 2. Dan pada kesempatan kali ini sebuah pertanyaan dari para panelis yang sudah dikumpulkan di dalam fishbowl sudah dipilih oleh Bapak Profesor Dr. Zairin Nur, SPOT Konsultan. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan durasi 1 menit dimulai dari sekarang.
Terima kasih. Sebelum pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada anggota Paboy terbaik yang ikhlas bersedia untuk menjadi calon ketua Paboy 3 tahun mendatang. Ya, dan cukup berat. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, dengan terbentuknya PDSI, besar kemungkinan akan terjadi perubahan undang-undang praktek kedokteran, di mana ID akan menjadi bukan satu-satunya organisasi utama di Indonesia. Sebagai Ketua Paboy, apakah langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan dan bagaimana cara saudara agar tidak terjadi mutasi anggota Paboy yang saat ini masih menjadi anggota ID untuk kemudian beralih ke PDSI dan membuat Paboy tandingan? Terima kasih. Terima kasih Prof. Sairin. Apakah pertanyaan yang ditanyakan sudah jelas? Oke, kalau begitu kita akan memberikan waktu durasi 2 menit untuk para kandidat, dimulai dari Capres nomor urut 1. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa keputusan Menkumham untuk PDSI adalah merupakan organisasi masyarakat. Sedangkan ID adalah secara undang-undang adalah merupakan organisasi profesi. Sehingga kita sebagai anggota Paboy wajib mengetahui bahwa satu-satunya wadah yang dinaungi oleh undang-undang yang yang nyata yang saat ini adalah undang-undang yang telah dilakukan dari MK, bahwa ID merupakan satu-satunya organisasi profesi. Sehingga kita harus sepakat dan tetap berdiri di belakang ID, dan juga kita sebagai anggota Paboy untuk senantiasa meningkatkan kekompakan di antara kita sendiri untuk senantiasa tidak mau terpecah belah. Karena apa? Kita tahu bahwa negara lain tetap menggunakan satu-satunya organisasi profesi adalah seperti ID, baik itu seperti di Amerika dan juga di Inggris yang merupakan organisasi yang tidak bisa terpecah belah. Harapan kita Indonesia tetap bersatu dengan ID sebagai satu-satunya organisasi. Semoga kita tidak menjadi manusia dan menjadi anggota profesi yang betul-betul dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Capres nomor urut 1, belum habis waktunya, luar biasa. Untuk jawaban berikutnya langsung saja kita persilakan Capres nomor urut 2. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Zairin. Pertanyaannya rada-rada berat memang. Dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa apa yang diamanatkan di Undang-Undang Praktek Kedokteran, ID adalah merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran dan PDGI. Oleh karena itu kita tetap menginduk pada ID sebagai organisasi profesi. Kita belum tentu tahu ke depannya bagaimana regulasi. Sampai saat ini kita masih di bawah ID, itu yang pertama. Kemudian apa langkah kita selaku Paboy? Mari kita lihat ADART. Paboy diharapkan sebagai perhimpunan dokter spesialis ortopedi traumatologi Indonesia mampu menjadi wadah pemersatu bagi anggotanya. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai pengurus nantinya di Paboy bisa menahodai, bisa menjalankan amanat ADART untuk menjadi pemersatu bagi seluruh dokter spesialis ortopedi traumatologi Indonesia. Langkah-langkah apa yang dilakukan? Tentu kita harus melakukan langkah-langkah nyata. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan anggota, bagaimana kita bisa meningkatkan kesetiakawanan, tetap menjaga marwah etika profesi, menjadikan organisasi profesi kita yang berintegritas dan mampu menaungi seluruh anggota Paboy Indonesia. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih untuk Capres nomor urut 2, juga belum hingga waktunya habis. Langsung saja untuk Capres nomor urut 3, silahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Zairin atas pertanyaannya. Dan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya politis. Artinya sesuatu yang sifatnya politis itu tidak bisa kita logikakan dan itu niscaya akan bisa terjadi. Untuk itulah dalam program saya tadi saya mengedepankan persatuan Paboy, itu yang paling penting menurut saya. Jadi bagaimana kita membuat Paboy bersatu, itu tugasnya. Makanya tadi yang saya katakan adalah perlunya Ketua Paboy itu mengantisipasi masalah yang ada untuk membuat bersatu itu mengantisipasi masalah yang ada di anggota dan Ketua Paboy turun ke bawah untuk
mendapatkan itu, lalu kita bersama-sama memecahkan masalah. Kalau anggota kita percaya bahwa Pak Boy dapat menyelesaikan masalah itu, masalah mereka dan Pak Boy, mereka percaya Pak Boy adalah organisasi yang mampu diandalkan untuk kesejahteraan, insya Allah anggota Pak Boy akan setia pada Pak Boy. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dalam waktu 1 menit. Terima kasih untuk Capres nomor urut 3. Berikutnya kami persilakan langsung Capres nomor urut 4. Terima kasih. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih yang terhormat Prof. Zairin, terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi sudah dijawab, saya akan coba menjawab kembali bahwa seperti kita ketahui bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi yang menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran diakui. Dan kita juga tahu berdasarkan ADART bahwa Pak Boy adalah organisasi di bawah IDI, sehingga kita mendukung penuh IDI dalam hal ini. Dan untuk mempertahankan sebenarnya adalah tergantung dari mana bagaimana pelaksanaan ADART itu sendiri, dan juga kita meningkatkan perhatian dan advokasi kepada anggota-anggota muda dalam kesejahteraan dan sebagainya, dan memperkuat persatuan di Pak Boy sendiri, sehingga terutama anggota-anggota muda sehingga lebih erat persaudaraan kita, sehingga kita lebih secara teknis kita tidak terganggu dengan adanya organisasi non profesi ini. Terima kasih Prof. Zairin. Terima kasih untuk Capres nomor urut 4 juga telah menjawab dengan begitu cepat. Dan selanjutnya langsung saja Capres nomor urut 5. Kami persilakan, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Zairin. Jadi sudah disebutkan ada dua peraturan yang melingkupi. Pertama Undang-Undang Pradok, dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi bahwa IDI adalah satu-satunya, sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada 3 strategi kalau saya menghadapi masalah seperti ini ya. Jadi taktis kita harus menyerang keluar. Kita ke masyarakat menunjukkan bahwa kita itu adalah organisasi yang profesional. Kita menunjukkan bahwa kita dibutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, untuk anggota-anggota kita harus memberikan pengayuman yang baik, menjadikan Pak Boy ini adalah home for every orthopedics, sehingga tidak ada anggota kita yang berpaling ke lain hati. Apa yang kedua? Yang kedua tadi yang saya sebutkan pertama tadi adalah pagar. Kita harus memagari Pak Boy dan juga IDI dengan undang-undang, dengan peraturan, karena memang semuanya sekarang ini berdasarkan peraturan. Mungkin bermainnya nanti adalah di peraturan. Jadi kalau akan merubah PDSI untuk menjadi setara dengan IDI itu harus merubah undang-undang, dan itu tidak mudah. Saya kira itu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih untuk Capres nomor urut 5 juga telah menjawab dalam waktu singkat. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk memberikan lagi semangat untuk para Capres yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis pertama. Kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab untuk panelis kedua. Pada kesempatan kali ini yang akan memberikan pertanyaan yaitu seputar pendidikan yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Ifran Saleh, SPOT Konsultan. Kami persilakan Dr. Ifran untuk dapat memberikan kontribusinya untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang sudah berada di dalam fishbowl, kemudian langsung mempertanyakan kepada seluruh Capres. Ini adalah panelis yang kedua, maka dari itu yang akan menjawab pertanyaan yaitu mulai dari Capres nomor urut 2, kemudian nomor urut 3, nomor urut 4, 5, dan kembali ke 1. Baik, Dr. Ifran, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Ini pertanyaan menyangkut mengenai pendidikan ya. Pertanyaan adalah apa pendapat saudara para calon ketua Pak Boy mengenai pendalaman ilmu ortopedi yang sesuai untuk saat ini? Apakah bentuk sub-SP atau fellowship? Dan sesudah menyelesaikan pendidikan tersebut, bagaimana konsep saudara dalam memecahkan masalah distribusi anggota Pak Boy? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Ifran Saleh mewakili para mantan ketua kolegium seputar pendidikan. Dan kami persilakan untuk Capres nomor urut 2 untuk memulai menjawab pertanyaan dari Dr. Ifran Saleh. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Ifran mengenai pertanyaan mengenai
pendidikan yang kaitannya dengan pendalaman apakah mau ke sub SP atau ke fellowship. Saya kira kan begini, pendidikan itu kan ibarat mata rantai yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Artinya bahwa pendidikan itu harus berjalan terus. Apapun metodenya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita. Pendidikan subspesialis sesuai dengan undang-undang, saya kira kita memang mengarah ke sana, ke university base. Tapi di satu sisi itu tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga pendidikan fellowship juga menjadi perlu. Jadi ada komponen akademik, ada komponen profesi yang dua-duanya sama-sama penting dan harus bisa kita pertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan baik sebagai sub SP maupun fellowship sehingga nanti bisa memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Saya bukan berdiri di atas dua kaki, kalau berdiri satu kaki juga pasti akan jatuh. Artinya dua-duanya mesti kita akomodasi sehingga pendidikan sub SP mesti jalan dan fellowship pun ada tempatnya. Sehingga teman-teman kita yang ingin memperdalam baik di sub spesialis maupun fellowship diberikan kesempatan yang sama sebagai bentuk hak kebebasan seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat. Lalu bagaimana dengan distribusinya? Tentu kalau di center-center pendidikan saya berharap sub SP lebih lebih ditekankan untuk yang mereka yang sub SP di tempat-tempat yang center pendidikan karena dia harus mempunyai one step di atas dari peserta didik. Sedangkan untuk fellowship untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya kira itu Dr. Ibran, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Capres nomor urut 2 atas jawaban di sesi tanya jawab pada panelis kedua. Kita lanjutkan Capres nomor urut 3. Terima kasih Dr. Ifran atas pertanyaannya. Menurut saya subspesialis adalah pendidikan yang lebih diarahkan untuk pengembangan akademis, sedangkan pendidikan fellowship adalah suatu pendidikan pendalaman yang sifatnya adalah berbasis pelayanan. Kemarin dipaparkan oleh Ketua Kolegium bagaimana distribusi dari anggota dan bagaimana suatu pendidikan fellowship itu memerlukan waktu 2 tahun dan bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelayanan yang lebih dalam. Kita ambil contoh misalnya pendidikan Spine. Spine itu saat ini masih memerlukan 200 lebih anggota dan kalau itu pendalaman, kalau itu hanya dilewatkan oleh pendidikan subspesialis yang memakan 2 tahun dengan daya tampung berdasarkan university base yang hanya sedikit, sampai kapan itu akan terpenuhi, akan lama sekali. Sedangkan pendidikan fellowship yang non gelar yang memberikan kompetensi tambahan adalah sangat diperlukan karena berbasis pelayanan dan bisa diberikan dalam waktu yang lebih cepat untuk menjawab kebutuhan itu. Nah, mengenai distribusi, karena saya rasa saya sependapat dengan Prof. Suyasa bahwa untuk subspesialis itu lebih diarahkan ke sentra pendidikan, bahkan tapi tidak menutup kepada anggota untuk mendapatkan pendidikan itu, tetapi pendidikan fellowship itu karena berbasis pelayanan, maka kita lebih dapat menyebar para alumninya, para lulusannya untuk memberikan pelayanan dengan kedalaman yang lebih, karena mereka berasal dari berbasis pelayanan. Maka misalnya bisa saja daerah yang mengirim mereka nomor 1 untuk misalnya pelayanan khusus untuk kasus-kasus yang banyak terjadi pada daerah itu. Jadi untuk distribusinya pendidikan berbasis fellowship itu akan lebih merata dibandingkan dengan pendidikan yang subspesialis yang waktunya lebih lama. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih. Dan saya mendorong kolegium untuk membuka pendidikan fellowship. Terima kasih. Terima kasih untuk Capres nomor urut 3 atas jawabannya di panelis kedua. Dan berikutnya kita beralih ke Capres nomor urut 4. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Ifran yang terhormat atas pertanyaannya mengenai pendalaman dalam ilmu ortopedi mengenai subspesialis ataupun fellowship. Bila kita sebagai Pak Boy bahwa mengenai pendidikan seperti kita ketahui adalah ranahnya kolegium, Pak Boy mendukung segala keputusan kolegium di mana keputusan itu adalah berbasis pada undang-undang. Pak Boy sebagai user tentunya akan memberi masukan kepada kolegium sejauh mana manfaat dari masing-masing dan kebutuhannya.
Dan adapun kebutuhan kita memerlukan Manaslup SP dan fellowship, tugas Pak Boy hanya memberi masukan sejauh mana user dan kita sebagai user pendistribusiannya dan kebutuhannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Capres nomor urut 4 atas jawabannya. Kita beralih ke Capres nomor urut 5, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Ifran, pertanyaan mengenai SP2 dan fellowship ya. Jadi kita tahu sebagai dokter adalah life learning education ya, pelajaran sepanjang hidup. Jadi kita juga harus memberikan anggota kita ilmu-ilmu baru yang up to date, entah apapun bentuknya, mulai dari SP2, fellowship, bahkan seperti COE. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dan itu juga di IDI sudah ada. Jadi harus ada SP2 dan fellowship itu. Memang kemampuan diantara kita tidak rata. Jadi dan kita tahu sekarang pendidikan ortopedi pun, maaf kalau tidak salah, saya bukan di pendidikan, jadi lebih singkat 4,5 tahun kalau tidak salah. Jadi tidak mungkin kita dapat semuanya. Jadi paling tidak untuk teman-teman yang akan menambah ilmunya harus ada katup atau pintu keluar. Jadi saya termasuk yang setuju. Kemudian mengenai distribusi, ini terus terang yang paling ruwet, apalagi kami di pabrik-pabrik cabai yang besar itu sangat ruwet mengatur distribusi. Kita harus advokasi baik-baik dengan IDI dan dinas. Bahkan dinas kesehatan di tempat saya itu menawarkan adanya analisa beban kerja. Mungkin itu bisa dipakai. Jadi sekian polinya, sekian operasinya, sekian pendidikannya untuk menambah seseorang dokter ortopedi di satu rumah sakit. Tapi ini juga bersifat lokal atau regional, kita harus melakukan advokasi. Karena kita tahu sendiri pemerintah pun kalah pada waktu itu untuk melaksanakan TKS 2. Jadi ini masalah kita bersama, kita harus melakukan advokasi ke state ya, ke negara, bagaimana caranya mendistribusi. Jangan hanya mau, kemarin disebutkan Dr. Ferdiansah, kita 1.245 yang sudah ada, butuhnya 2.700, jadi backlognya 1.500. Padahal kita tahu setahun lulusannya 100. Itu bisa terkejar setelah 15 tahun. Terima kasih, Dr. Taufin. Mungkin itu, terima kasih. Maaf, waktu sudah habis. Terima kasih untuk Capres nomor urut 5. Boleh minta tepuk tangannya? Kita lanjut ke Capres berikutnya. Capres nomor urut 1, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Ifran atas pertanyaannya. Mengenai SP2 dan fellowship, kita tahu bahwa general ortopedi kita saat ini adalah 60%, merupakan 75%, mengharapkan bahwa ada suatu fellowship. Mereka ingin bahwa walaupun mereka bekerja di daerah, yang terutama kita tahu bahwa rumah sakit di Indonesia mayoritas adalah rumah sakit tipe C, di mana teman-teman kita semua dari general ortopedi itu lebih kurang 680 orang yang bekerja di tipe C, yang sampai saat ini belum terakomodir. Sedangkan Bapak Menteri Kesehatan menyatakan bahwa ayo ortopedi harus unggul bersaing dengan situasi global ini. Nah, bagaimana kita dengan cara seperti dalam misi saya adalah membuat suatu kemudahan bahwa fellowship kepada semua dokter umum, general ortopedi untuk bisa meraih. Sedangkan SP2 adalah untuk mereka-mereka yang ada di sentra pendidikan ataupun di kota besar. Dengan begitu, harapan bahwa seorang general ortopedi akan tetap bisa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan keilmuannya, dan juga ikut dalam penelitian, di mana Pak Boy dalam harapan saya adalah membuat suatu digitalisasi, bagaimana kita memberikan reward, karena kita tahu bahwa di tempat pendidikan kita bisa setelah lulus masih bisa dapat jurnal untuk aksesnya. Nah, di dalam Pak Boy ini, agar mereka yang di perifer ataupun yang bekerja di daerah, terutama tipe C, itu bisa juga mengakses semua jurnal sehingga mereka punya kemampuan penelitian dan juga menulis. Dengan harapan bahwa ternyata para general ortoped kita yang di daerah itu juga bisa publish. Kita tunjukkan bahwa di dunia internasional kita maju. Harapan saya bahwa bagaimana dengan penyebarannya. Dengan melakukan digitalisasi semua anggota, maka kita akan tahu bahwa pada saat kebutuhannya sudah penuh, kita lock. Kemudian kita baru terima kasih Dr. Bintang telah atas selesai. Jawabannya. Demikian. Luar biasa sekali kesiapan dari para pendukung Capres nomor urut 1. Oke, Capres nomor urut 2, mana suaranya?
Oke, jangan mau kalah. Capres nomor urut 3. Capres nomor urut 4. Capres nomor urut 5. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kayaknya sangat ini ya, seru ya. Sangat luar biasa antusias yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Sudah ada 2 panelis yang bertanya. Saat ini kita beralih ke panelis ketiga dari para ketua cabang Paboy yang akan memberikan pertanyaan mengenai pelayanan. Dan pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dr. Jainal Arifin, SPOT Konsultan. Kepada beliau disilahkan waktu dalam 1 menit. Kami persilakan terlebih dahulu untuk memilih dari fishbowl yang sudah disiapkan. Kami ingatkan untuk yang menjawab pertanyaan dari panelis ketiga dimulai dari Capres nomor urut 3. Waktu dimulai dari sekarang. Izin, saya gemetar ini. Karena di atas ini yang duduk ini adalah guru-guru saya, senior-senior saya. Izin, tunggu. 1 menit Dr. Jenal. Oh iya, maaf. Dari tadi tegang dong. Baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi Paboy dalam menghadapi era globalisasi pada AFTA 2025, sedangkan di Indonesia masih banyak berpikir hanya pelayanan pasien JKN, sedangkan pasien non-JKN masih banyak yang berpikir ke luar negeri. Sekian. Terima kasih atas pertanyaan dari panelis ketiga, perwakilan dari para ketua cabang Paboy. Kami persilakan dari Capres nomor urut 3, kami berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Jainal atas pertanyaannya, dan memang untuk meningkatkan kualitas kita untuk menghadapi era globalisasi tersebut adalah mau tidak mau, dan saya tahu ini sudah dilakukan oleh Kolegium Ortopedi Indonesia, adalah meningkatkan dan menyetarakan kompetensi kurikulum standar kurikulum itu sesuai dengan standar internasional, dan itu sudah dilakukan kalau tidak salah oleh Dr. Dohar sebenarnya yang sudah mengakreditasi pendidikan itu untuk level ASEAN, itu kita sudah terakreditasi dengan baik. Nah, Kolegium Indonesia saya rasa sudah mengantisipasi dengan menetapkan standar terendah yang dicapai oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi. Standar terendahnya sudah ditentukan. Lalu bagaimana hubungannya dengan JKN? JKN memang adalah suatu masalah, tetapi kalau kita bisa melihat lebih dalam, sebenarnya untuk hal ini JKN adalah suatu blessing in disguise. Kenapa? Dengan suatu kasus yang banyak, dengan kita mampu mengerjakan, maka sebenarnya kemampuan kita untuk belajar, waktu yang dibutuhkan kita untuk menguasai sesuatu hal itu bisa tercapai lebih cepat. Sebagai contoh misalnya kita lihat begini, dulu sebelum era JKN mungkin artroplasti itu hanya dilakukan di rumah sakit tertentu karena suatu permasalahan pada pembiayaan. Sedangkan di era JKN, sekarang kita melihat misalnya tindakan artroplasti itu dilakukan hampir lebih merata di seluruh Indonesia. Artinya apa? Blessing in disguise dalam hal ini, kita harus menganggap ini sebagai suatu blessing in disguise karena learning curve yang didapat oleh teman-teman pada era ini lebih cepat. Itu bisa tercapai suatu kualitas yang lebih baik daripada ortoped yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan ortoped pada era sebelumnya mungkin tidak semuanya mendapatkan kesempatan learning curve seperti itu. JKN memang bermasalah, tapi ini adalah suatu blessing. Terima kasih Dr. Kiki. Terima kasih Capres nomor urut 3. Untuk jawaban berikutnya kita akan dengarkan langsung dari Capres nomor urut 4. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih yang terhormat Dr. Jainal. Jadi strategi dalam era globalisasi, kalau menurut saya pelayanan JKN sudah jelas, kita memang harus mengikuti itu. Tadi yang disinggung bagaimana dengan pasien non JKN yang jumlahnya masih banyak. Tentunya juga Paboy harus melalui Paboy cabang melakukan advokasi, membantu pengembangan Paboy cabang untuk meningkatkan sosialisasi di mana sih kemampuan anggota-anggota kita, tidak hanya ke masyarakat tapi juga mengadvokasi bagaimana meningkatkan mutu kualitas dengan
course-course atau seminar-seminar di daerah dari Pak Boy cabang sehingga pelayanan lebih menyentuh ke masyarakat dalam pengembangan ortopedi di daerah tersebut. Sehingga dapat meraup tidak hanya kita mengandalkan pasien-pasien JKN saja, tapi pasien-pasien yang non JKN tidak perlu pergi ke luar negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Capres nomor urut 4. Kita beralih ke Capres nomor urut 5. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mengenai JKN memang ini masih masa-masa euforia ya. Jadi sebetulnya di luar negeri pun juga ada JKN. Saya tahu betul di Singapura pun ada JKN. Malah di sana minta MRI itu lama sekali. Ngantri TKR 6 bulan, ngantri spine 6 bulan. Bahkan pasien-pasien privat pun dari senior-senior kita di Indonesia pun banyak yang ngantri di sini karena ngantrinya 3 bulan, akhirnya lari ke luar negeri, bahkan ke Singapura waktu itu. Jadi sebetulnya secara personal kita tidak kalah, tapi mungkin secara grup atau mungkin branding yang mungkin kita harus lebih baik. Yang pertama ya kita harus meningkatkan kualitas diri dan kita mulai menjual selling point kita kepada masyarakat bahwa kita tidak kalah. Tadi salah satu misinya adalah kita menjadi trendsetter atau menjadi benchmark lah di ASEAN. Kemudian regulasi. Regulasinya juga harus, kan regulasinya AFTA 2025 juga belum jelas. Di situ kita harus melakukan advokasi pada pemerintah supaya tidak serta-merta untuk dengan mudahnya masuk dokter asing. Karena nanti kalau semua masuk dokter asing, kita akan hanya mengerjakan pasien-pasien yang BPJS saja, walaupun dengan BPJS pun sebetulnya boleh dibilang cukup baik. Hanya mungkin juga kita perlu lakukan advokasi lagi kepada pemerintah untuk beberapa yang inasi giginya kurang baik, itu kita upayakan real cost-nya berapa, sehingga ini membuat nyaman buat pasiennya dengan standar yang tinggi dan juga sejahtera buat dokternya. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang disampaikan langsung oleh Capres nomor urut 5. Kita beralih ke Capres nomor urut 1. Terima kasih Sudah Jainal pertanyaannya. Mengenai bagaimana persaingan di AFTA ini, saya melihat bahwa branding kita, Pak Boy, itu harus kita tingkatkan. Kita harus memberitahu pada masyarakat dengan cara bagaimana Pak Boy memberikan kemudahan para general ortopedi yang ada di daerah untuk bisa ditunjukkan pada masyarakat bahwa kita punya kemampuan sama. Bagaimana itu dicapai? Dengan cara kita memberikan kemudahan juga, fellowship kepada para general ortopedi, Pak Boy memberikan kemudahan. Jadi seseorang bisa saja mengambil fellowship artroplasti, bisa juga mengambil fellowship tentang artroskopi, spine dan lain-lainnya, sehingga seseorang sesuai dengan minatnya, maka branding itu akan pelan-pelan kita sampaikan ke masyarakat dengan Pak Boy memberikan kemudahan untuk melakukan suatu sosialisasi. Bagaimana jika di JKN kepada orang-orang yang mampu? Kita tahu bahwa kalau universal coverage kita tercapai, maka secara otomatis walaupun itu JKN, maka fungsi kesejahteraan kita dapat tercapai. Karena apa? Karena dengan reward yang baik, maka masyarakat kita mendapatkan pelayanan yang bagus, mendapatkan ortoped yang mereka tahu adalah bagus karena mereka mendapatkan sosialisasi yang bagus, sehingga mereka tidak tergiur untuk pergi keluar dan mereka tidak tergiur untuk mendatangkan dokter asing. Dengan demikian maka Pak Boy wajib nantinya memberikan kesempatan kepada para general ortopedi yang kita tahu adalah paling banyak untuk bisa melakukan fellowship sehingga mereka mempunyai peningkatan branding ataupun kompetensinya. Harapan saya bahwa tidak boleh ada lagi uang kita keluar ke luar negeri hanya karena mereka merasa bahwa tidak ada ortoped kita yang mampu. Jadi pertama adalah bagaimana kita melakukan fungsi digitalisasi Pak Boy untuk memberikan kemudahan pada semuanya untuk secara bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam medsos. Bisa melalui Instagram, tetapi rambu-rambunya harus kita pegang. Jangan sampai seseorang melanggar oleh karena menunjukkan dirinya lebih daripada yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Capres nomor urut 1 atas jawabannya. Kita beralih ke Capres nomor urut 2. Dr. Rani, jadi kita akan melanjutkan ke sesi ketiga, tanya jawab antar kandidat. Nanti akan dimulai dari kandidat pertama 1 menit pertanyaan, dia akan dijawab. Kandidat keempat boleh bertanya kepada siapapun kandidatnya, dikasih waktu 1 menit menjawab pertanyaan dan 1 menit menjawab. Kita akan selesai insya Allah jam 6:30. Baik, kami selesaikan terlebih dahulu. Lagi ya? Oh masih 1 lagi, mohon maaf. Prof. Suyasa, mohon maaf Prof. Suyasa. Moderator ini gimana nih?
Baik, terima kasih. Saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Dr. Jainal. Dr. Jainal, 3 detik. Ini pertanyaannya bagus dan ini merupakan tantangan buat kita sebagai Pak Boy. Pak Boy dalam memelihara kemampuan SDM-nya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk bagaimana kolegium berusaha melakukan lulusan itu supaya terstandarisir. Itu yang pertama. Kedua, kegiatan-kegiatan ilmiah seperti COE, kemudian workshop itu dalam rangka menjaga mutu dari SDM yang kita miliki. Tentu ini yang perlu kita jaga dengan baik sehingga timbul trust masyarakat kepada SPOT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah kita berpikir pasien JKN dan non JKN. Menurut saya semua sama. Berikanlah yang terbaik kepada mereka. Karena kalau kita bisa memberikan terbaik kepada mereka, baik yang JKN maupun non JKN, kita akan menjadi orang yang dipilih oleh masyarakat kita. Sehingga mereka tidak akan keluar negeri lagi. Oleh karena itu trust kepada SPOT bahwa kita bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat. Kita tidak membedakan apakah dia insuran non-insuran, tapi berikanlah pelayanan yang terbaik. Bahkan saya selama ini pasien-pasien spine hampir sebagian besar saya menyarankan untuk datang ke Rumah Sakit Sanglah dan menggunakan BPJS. Tentu harapannya, dan pasien bertanya apakah nanti implannya berbeda, apakah dokternya berbeda. Kami jamin garansi bahwa yang turun adalah yang senior. Artinya bahwa kami berusaha menjaga marwah etika profesi dari ortopedi sehingga kita bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Itulah tantangan kita ke depan. Jadi SDM-nya perlu kita tingkatkan sehingga kita bisa membangun trust pada masyarakat bahwa tidak ada lagi dikotomi pasien JKN non JKN dalam memberikan layanan, tapi kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Capres nomor urut 2, tepat waktu untuk menjawab pertanyaan dari panelis ketiga. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan kepada calon presiden pada kesempatan kali ini. Mulai dari panelis dari para mantan Presiden Pak Boy, panelis dari para mantan Ketua Kolegium, dan para Ketua Cabang Pak Boy. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk sesi yang begitu sangat menegangkan pada kesempatan kali ini. Di mana seperti yang kita dengarkan dari moderator tadi bahwa akan ada sesi berikutnya yaitu tanya jawab dari para capres ke capres lainnya. Dan pada kesempatan kali ini para capres berhak memberikan pertanyaan kepada capres manapun, hanya 1 capres yang boleh diajukan pertanyaan dalam waktu 1 menit dan kami berikan waktu untuk capres tersebut untuk menjawab juga dalam 1 menit. Kami mulai dari capres nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaannya. Saya bertanya ke, mana saja? Oke. Saya coba bertanya ke Dr. Kiki yang di sebelah saya. Kebetulan kan organisasi Pak Boy saat ini ada CEO. Bagaimana bila Dr. Kiki jadi ketua Pak Boy, sejauh mana peranan CEO? Dan fungsinya bagaimana mengoptimalkannya? Terima kasih. Terima kasih. Waktu menjawab kami mulai mohon dari... tunggu instruksi dari MC, dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan capres nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Didi. Di era yang pengurusan sekarang, saya rasa itu adalah suatu peletakan batu pertama pengelolaan Pak Boy yang lebih modern dengan adanya CEO. Saya rasa itu adalah dasar yang diberikan oleh kepengurusan Dr. Edi. Dan pada berikutnya dengan tantangan yang lebih besar, di mana Pak Boy itu diharapkan bisa melakukan suatu usaha-usaha, tidak saja menjalankan organisasi tapi membiayai. Sehingga kita tahu di Pak Boy ada badan baru, ada yayasan, ada koperasi. Lalu ditambah lagi bahwa kepengurusan Pak Boy itu diurus oleh orang-orang profesional, oleh orang-orang yang bekerja. Kita para dokter ini kita sibuk. Nah, menurut saya peranan pengelolaan organisasi secara modern itu adalah sesuatu hal yang penting. Dan itu penanganan dengan modern seperti ini menurut saya harus dipertahankan karena ke depannya kalau misalnya dalam program saya misalnya yayasan itu adalah sesuatu hal yang harus dijalankan. Koperasi itu bisa membawa kesejahteraan untuk anggota. Terima kasih Dr. Kiki atas jawabannya. Terima kasih untuk capres nomor urut 3. Berikutnya untuk pertanyaan dari capres nomor urut 5 dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya mau nanya yang pojok, jauh banget, nanya yang dekat aja berarti. Dr. Didi, jadi
Saya mau menanyakan mungkin ada 1A, 1B mungkin ya. Jadi yang pertama, apa pendapat Dr. Didi mengenai monoloyalitas? Jadi mungkin sekarang SIP arahnya mengerucut dari 3, 2 mungkin 1. Kemudian bagaimana dengan praktek lintas provinsi? Mungkin kalau yang jauh, mungkin misalnya dari Makassar 3 hari, 3 harinya lagi di Surabaya gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Capres nomor urut 4 untuk menjawab dalam 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan pertama 1A, jadi mengenai SIP monoloyalitas. Bila itu terjadi, sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai Paboy meningkatkan quality dari anggotanya. Membantu mensupport bagaimana meningkatkan quality anggotanya. Sehingga seperti kita ketahui di luar negeri juga banyak, kayak seperti di Amerika bahwa dokter banyak yang berpraktek di satu tempat. Tapi kualitasnya memang kita perlu tingkatkan. Dalam hal ini Pak Boy juga mensupport untuk itu dengan berbagai acara. Sehingga berapapun SIP-nya tergantung bagaimana kita meningkatkan kualitas dari anggota kita. Teknisnya nanti tentunya ada kerjasama antara Pak Boy dan kolegium dalam hal itu. Terus lebih erat mengenai 1B bahwa praktek lintas provinsi. Mohon maaf Dr. Didi, terpaksa 1 jawaban, nggak apa-apa, nanti bisa dielaborasi di tempat lain, di luar lain. Silakan. Baik, terima kasih untuk Capres nomor urut 4 atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya yang berasal dari Capres nomor urut 1. Kita beri waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada teman yang dekat sini, Prof. Suyase, bagaimana Prof. Suyase menyikapi instruksi Menteri Kesehatan bahwa ada 6 pilar transformasi kesehatan, di mana kita sebagai tenaga kesehatan menyikapi agar harapan itu tercapai. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Capres nomor urut 1. Untuk Capres nomor urut 2, kami persilakan menjawab dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Dr. Bintang. Ini sebelah-sebelahan nih kita tanya-tanyaan berdua. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang institusi Menteri Kesehatan tentang transformasi kesehatan, tentu yang perlu kita siapkan adalah SDM. Kemudian pengembangan riset teknologi informasi itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita mengatur regulasi baik dari segi peningkatan keilmuan sehingga kita bisa unggul. Kemudian bagaimana kita meningkatkan skill SDM kita sehingga kita mampu bersaing dengan dunia luar. Tentu juga bagaimana kita memeratakan SDM itu sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Di era informasi seperti saat ini, maka transformasi informasi dan era digitalisasi menjadi hal yang sangat penting. Karena informasi sangat kita butuhkan dalam meningkatkan kemajuan dalam pelayanan. Saya kira itu dulu. Sebenarnya masih banyak yang harus bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Capres nomor urut 2. Dan untuk berikutnya kami kembali persilakan untuk memberikan pertanyaan dari Capres nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Baik, karena tadi saya juga belum selesai menjelaskan, saya nanya aja sama Mas Bintang ini. Biar sama jadi biar lengkap jawabannya. Kira-kira bagaimana Dr. Bintang menyikapi ke depannya dalam rangka memenuhi kebutuhan, terutama mengatur regulasi distribusi SPOT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ringan-ringannya Dr. Bintang, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Capres nomor urut 1, kami persilakan jawab dalam 1 menit dari sekarang. Terima kasih Dr. Suyase. Jadi bagaimana Pak Bowie memberikan kesempatan bahwa pemerataan. Yang pertama adalah bahwa data kita, home base kita melalui digitalisasi itu bisa memberikan suatu informasi yang semuanya pada saat mereka lulus maka bisa tahu bahwa tempat-tempat mana saja yang bisa. Yang masalah adalah Pak Bowie harus bisa melakukan advokasi kepada Kemenkes di mana Permenkes 54 2014 itu harus dirubah. Karena apa? Karena yang membelenggu kita adalah bahwa rumah sakit tipe C itu belum menjadi kewajiban untuk ada ortopednya.
Sehingga sampai saat ini ortoped kita yang begitu banyak, padahal mereka semuanya ada di rumah sakit tipe C, itu tidak terakomodir. Harapan kita adalah kita melakukan advokasi supaya mereka itu mau rata, karena apa? Karena walaupun mereka di tipe C, mereka sejahtera. Itu yang penting. Harapan saya bahwa kesejahteraan itu akan dapat. Terima kasih, Dr. Bintang. Terima kasih untuk jawaban dari Capres nomor urut 1. Dan untuk yang berikutnya Capres nomor urut 3 kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaannya dimulai dari sekarang. Terima kasih supaya adil, ya saya bertanya ke nomor 5 supaya teman dapat bertanya. Terima kasih Dr. Taufin. Ada suatu masa dulu kita gelarnya itu SPBO yang diplesetkan sebagai spesialis penjual besi operasi. Itu plesetannya. Nah, dengan perkembangan zaman seperti saat ini Dr. Taufin, lalu dengan mungkin permasalahan pada feedback yang diberikan dalam soal jasa kepada ortopedi dalam era JKN ini, bagaimana antisipasi, apakah perlu dilakukan suatu tata kelola implan atau mengenai penggunaan implan di ortopedi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Capres nomor urut 3. Kami persilakan Capres nomor urut 5. 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini kalau ngomong-ngomong tentang zat besi agak repot dan sensitif ya. Tapi kita kembali lagi, semua itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada ADRT dan ada etika. Kalau dari etika kita tidak boleh ya, tidak etika. Cuman terkadang memang kita lihat di beberapa sejawat yang di daerah, mereka memang tidak mendapatkan jasa pelayanan dengan layak. Kadang-kadang pun itu tidak diserahkan oleh direkturnya. Jadi kita dalam masa transisi antara pure kita hanya melakukan pelayanan tanpa kita melakukan dagang seperti tadi. Tapi yang saya lihat, yang saya tahu di Singapura, di Jepang juga, kalau tentang untuk pendidikan itu masih oke, jadi masih bisa. Jadi kalau memang seperti sekarang ini, kalau memang dari perusahaan F itu membantu kita untuk pendidikan kita, meningkatkan kemampuan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk cashback, kickback itu sebaiknya sudah pelan-pelan ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Capres nomor urut 5 yang telah menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 3. Dan itulah seluruh prosesi dari sesi tanya jawab antar para capres yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan beberapa sesi-sesi sebelumnya juga, mulai dari pemilihan nomor urut capres, kemudian tanya jawab dari para panelis dan juga pemaparan visi misi luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya untuk para capres. Saya mau dengarkan lagi energi yang begitu sangat positif dari capres-capres kita, mulai dari capres nomor urut 1. Capres nomor urut 2, Capres nomor urut 3, Capres nomor urut 4, dan Capres nomor urut 5. Oke, luar biasa sekali. Dan pastinya semua telah memaparkan yang terbaik untuk kita dengarkan bersama-sama, di mana pada kesempatan berikut ini kita akan mendengarkan closing statement dari Presiden Pak Boy sekaligus membuka secara resmi masa kampanye untuk masing-masing capres. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Edi Mustamsir, SPOT, konsultan untuk bergabung bersama-sama di atas panggung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan MC. Kita telah menyaksikan debat yang luar biasa. Kita ucapkan sekali pada seluruh kandidat. Dengan berakhirnya debat ini, periode kampanye calon presiden Pak Boy dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 hingga November 2022 sebelum Konas. Sekaligus akan ada pemaparan final visi dan misi pada Konas. Jadi nanti panitia pemilihan akan memfasilitasi blast email, visi misi dan video profil kandidat Pak Boy
selama periode kampanye secara berkala, termasuk materi-materi lain yang ingin di-share ke anggota Paboy. Pemaparan visi misi melalui Zoom akan juga dilakukan dengan menginvite seluruh anggota Paboy. Demikian secara resmi kampanye akan segera dimulai, masa kampanye sudah dimulai. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan tepuk tangan pada seluruh kandidat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Mustamsir, SPOT Konsultan yang telah mendeklarasikan bahwa masa kampanye telah dimulai untuk pasangan para capres dari nomor urut 1 hingga capres nomor urut 5. Boleh kita berdiri bersama-sama, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita izin untuk melepas masker terlebih dahulu sejenak untuk mengabadikan momen yang sangat bersejarah pada sore hari ini, di mana ini adalah momen pertama yang dilakukan sejak Paboy didirikan, yaitu Presidential Candidate Debate yang diikuti oleh 5 calon presiden Paboy. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk para calon presiden Paboy. Terima kasih untuk para kandidat dan juga terima kasih untuk moderator kita pada kesempatan kali ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing.